wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, sama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul memenuhi undangan Sayyidul Hajjah Ananda Haji Abu Ishaq, Ananda Diki Amrian, dan Ananda Saing dalam rangka acara Walimatul Akikah ugi makada Jemrek Tojang atau Makulawi, di mana pada hari ini setelah lahir putra dari Ananda Diki Amrian yang diberi nama Lukman Khalid Asyauki. Mudah-mudahan anak yang diberi nama ini merupakan doa orang tuanya sehingga kelak anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan keluarga, berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan mudah-mudahan mampu istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehidupannya ke depan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, sebagaimana kebiasaan atau perintah daripada agama kita yang disebut Walimatul Akikah atau Jemrek Tojang, di mana perintah tersebut ini bukan wajib tetapi sunat muakkad. Sunat muakkad itu mendekati wajib tetapi tidak wajib. Nah, kemudian ini perintah ini dari mana asalnya? Menurut istri baginda Rasulullah Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika seorang anak laki-laki lahir itu akan dipotongkan kambing dua, yang sehat, yang gemuk, tidak cacat. Nah, kemudian hadis berikutnya berbeda sedikit dengan hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa laki-laki pun boleh satu, yang penting gemuk, sehat, tidak cacat. Jadi sekarang tinggal tergantung kemampuan daripada orang tuanya. Kalau memang artinya ada kelonggaran, lebih bagus kalau dua. Kalau memang rada-rada sempit, satu aja boleh, ya. Dua-duanya di sini boleh dipakai. Kemudian pelaksanaan akikah itu sendiri si lebih rendah Iyero itu ngesori uturi jajannya. Tetapi ya ketika kematuan nadeva nama sanggup, mulai waktu nadegada, mulai kemampuan nadeva nama madai, atau deva dekin nasampa, maka boleh di hari-hari berikutnya. Nah, bahkan kalau menurut Imam Syafi'i, namanya kamu 50 bimuru nampak kadina. Yang idembe nampak nondak bali bolana makada tujuh pegi lo tidak kebalaki lo kakek kali itu boleh. Nah, karena itu tadi kembali lagi bahwa perintahnya itu sunat muakkad, bukan istilah perintah wajib. Nah, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaannya? Tata cara pelaksanaannya Ibu, tata cara pelaksanaannya ini kalau Jemrek Tojang dengan akikah ada sedikit perbedaan.
Kalau materi tojang yang lebih diutamakan itu adat, menunjukkan adat. Kalau akekah adat mengikut, bukan berarti dia terpakai. Tapi kemudian ada ngaji kok namanya. Tapi ketika materi tojang kadang-kadang loyolo ya ada mau ngaji agak. Nah, jadi ini tidak salah juga sih. Cuma bahasanya interior sunnah daripada mulai. Karena ero apa namanya ada itu punya mubah. Artinya kamu pegang itu pegang itu tidak usah. Sebenarnya, tetapi kita ini sebagai warga terutama di OGE, ya tertarik rakyat setelah itu sih mereka tanda-tanda mereka rumah kita OGE dan sebagainya. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Menurut yang saya pahami, yang saya baca, yang saya dengar dari guru saya bahwa pelaksanaan akikah itu ada 3. Lalu 1, dipotongkan kambing. Kalau mengacu pada yang pertama dipotongkan kambing pada hari ke-7. Kemudian dipotong rambutnya. Kemudian yang ketiga dikasih nama. Bagaimana lagi cara selanjutnya? Kalau laki-laki 2 dipotongkan kambing 2 atau 1, hanya 1/3 dari 2 kambing itu yang boleh dimakan oleh keluarganya. 2/3 itu harus dibagikan kepada orang lain, terutama keluarga-keluarga kita, bagi miskin, janda-janda jompo, ya boleh janda muda, janda jompo, janda muda yang terlalu melengit, seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi ya PPKW pemulero sampai hari ini mungkin sudah 20 cucu. Mereka yang kedua DMB buat beramanam nih, beramanam dari DMB. Mereka kemudian wali pelu di anak, aku hurikun cerwi anak-anak itu kan siaga garam. Aku misalnya si garam berarti 850.000 hari ini. Nah, 850.000 itu dengan kambing 2/3 ini dibagikan seluruhnya kepada orang-orang yang membutuhkan di tetangga kita. Nah, kemudian namanya diresmikan. Dimakanai Nabita, Tawatata, Guruta, Panditan, Kumulanya Sanganakmu yang mengandung unsur doa. Jadi kumuli langsung ke doakan. Cuma hari ini apa namanya ya? Ada bagusnya, ada kurangnya menurut saya. Nama terlalu panjang, ketika dipanggil hari-hari, nama pendek, berarti tidak mencukupi doanya. Kemudian anak-anak sekarang memberi nama kadang-kadang nama artisnya nama. Ini tidak bagus, karena ya artisnya yang kelihatan aja bagus, juga dari bola rumah tangga nomor setengah diri. Jadi kalau kita mengambil nama itu ambillah nama yang dari Al-Quran, dari hadis, dari nama-nama orang terdahulu. Itu supaya lebih bagus. Memuari semurana tujuannya akacerna memuari ronanai pada yang jalannya semua. Nah kebetulan anak ini dia minta nama dari saya. Saya bilang kasih nama Luqman. Luqman itu kan salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Surat Luqman. Kemudian namanya tampilnya Mondri. Ayah sendiri disebut dari Mondri. Kemudian kemarin ada juga lahir satu lagi. Saya kasih juga namanya Ali Imran. Luqman Ali Imran ini bukan nabi, tetapi namanya diabadikan, diangkat sebagai surat dalam Al-Quran. Berarti itu hebat. Nah harapan kita kenapa ngambil nama-nama itu memuar Irona Cori Salompena itu loh. Jadi rasanya makan jak bayi kali ini kebetulan. Kalau kasih nama yang bagus, mengandung arti, mengandung unsur kehambaan, mengandung unsur pujian. Itu yang diberitakan oleh Nabi kepada kita semua. Nah itu. Kemudian ini yang akikah ya, itu tataran pelaksanaan akikah. Tataran pelaksanaan materi tojan, ya kita sedikit coba lihat perbedaan. Tapi dia ada salah. Kalau tataran kita materi tojan, umumnya kambing itu dipotong kemudian dimasak makan bareng-bareng. Tapi lebih banyak yang makan orang-orang mampu.
Tania atau Maria, sedangkan tujuan Nero kayak merah untuk Maria. Ini perbedaannya. Kemudian kita misalnya menyediakan makan di kalau kita akan dia suku, dia tidak ada. Lebih medan bahasa dia lebih makannya karena ini mencari basidakkan. Ketika nanti kita membaca doa di sini, dia pada doa tadi kalau tengok pengatara, maka makanan inilah yang menjadi doa. Pada pulau soneranu Koreandre, pada lain pun nak boleh rekeniandre, yang selama itu pada pulau soneranu malaikat dimastasi bilaga yang diampun kepada Allah Subhanahu Wa Nah, ini hebat dari kita tuh ribuan ini kan, jadi dia mungkin dia pelopo apa sana bahkan dia suku makannya yang ya baca-baca ada non remawari baca di bahasa ini baca pengalaman baca non bahasa ini baca mereka sekarang tapi kau ya mau kadang-kadang kembali bola mereka campur dengan remana tema kasih itu merupakan doa dari orang-orang yang menerima makanan ini ya. Jadi itu ada salah cuma artinya perbedaan supaya kita pahami. Nah, jadi kalau saya selama pulang haji tahun 96 awal saya bukan berarti meninggalkan ada pakai merah ada kutari baca agama kutari mondri ada ku baca agama kutari oro ada ku baca agama karena kita ini sudah masuk kutari nah kutari ya pegang ini tinggal di masjid dan selama ada yang haji nah sampai bicara nah sampai dia haji lagi dia maka dari di haji dia sudah di sambara mapalok kira dia nasi kata-kata sabah ada nah kiri di kampung mereka nah mereka salah yang menurut agama macam itu menurut sama kita tidak kasih ini yang apa namanya yang perlu saya sampaikan kemudian ini perintah nabi ini anak ini dia semakan dia lana sama kalian selesai ini itu baru awal. Nah yang kedua ketika nanti anak ini pertama mau disusukan oleh ibunya baik susu pindokna apakah itu susu murni dari ibunya atau susu dari susu pengko dan lain sebagainya ajak lalu muka susu anakmu kudeng mulai dengan bismillah coba angkat sama kedani ini kita tengok sih jangan terutama kepandai anak mandre kireke tadi mak bismillah maka tak ibaratnya tidak jalan jadi harus dimulai bismillah ada mulai patah ya kata bismillah yang kedua ini terutama ibunya nih jadi ibu sekarang nih harus berat ini tujuan urusannya jadi magamba menjadi ambu ada itu namanya muatalah urusan sebab yang paling dekat dengan anak adalah ibu Kerana tukung cemek kalau dimandikan nanti dimakan anak kecil tidak dimandikan di kamar. Biasanya mandikan di baskom. Nah, dimandikan di baskom, diambil baskom, mandikan di luar, kemudian di atas bukan masuk botol, di atas susunya sebelah kiri digosok-gosok 7 kali sambil membaca surat Al-Insirah. Alam Nasroh, pada misalnya Al-Insirah. Itu. Karena apa? Anak lahir itu beserta dengan sarang setan. Coba kalau bapak ibu marah, coba pegang susunya di sebelah kiri, di tiang panas. Artinya ada setan di situ. Ketika ini dilakukan oleh ibunya, maka sarang setan itu tidak ikut membesar, mengikuti perkembangan jasadnya. Nah, kemudian yang kuburan ini jambe, mutini dia kekasoroe, mukasi ini misalnya minyak talon atau minyak kayu putih, aja deh, campur-campur tuh, raja-raja apa jangan deh, mau. Bilangi bacakan kulhu 10 kali tiupkan di ubun-ubunnya tiupkan di ubun-ubunnya insya Allah nanti anak ini akan tumbuh menjadi anak yang ikhlas ya, anak yang ikhlas apapun yang kerjakan insya Allah ikhlas kemudian yang berikutnya selesai dibacakan itu lagi dibacakan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kemudian ketika mau tidur, ketika mau jalan, ketika mau pergi sekolah, maka doakanlah sebagai orang tua, doakan anaknya. Jadi kalau mampu melaksanakan 4 perkara ini, maka di depan mata sallallahu alaihi anakmu. Insya Allah, ketika dimanapun dia berada,
dia tidak akan menjadi anak yang durhaka, tidak akan menjadi anak pembangkang, tidak akan menjadi anak yang bikin orang tuanya malu. Saya diajarkan oleh bukan ustaz, tapi guru psikolog nih. 8 anaknya menyebar kemana-mana kuliah. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Ujung Pandang, ada yang ke Kendari. Semuanya memang pacaran baru menikah, tapi tidak ada yang menikah sembarangan. Semuanya kembali ke orang tuanya, melamar dengan baik-baik. Nah, ini yang ketiga nih, siapa tahu mau bikin yang keempat, ya kan? Namanya masih muda. Jadi makanya guru kalau mau bikin anak yang tunduk perintah agama, gampang diatur kepada agama, itu bikinnya sebelum atau sesudah subuh. Jangan tengah malam. Kemudian atau sesudah duhur. Jadi ini saking detailnya tuh. Ya makanya itu kalau misalnya ada kamar itu anak-anak mau masuk kamar di luar tuh harus ngetok dulu jadi mata terus. Aman karena kalau teman-teman lalang jadi begini. Nah, kemudian supaya karena nanti anak ini Rizky, Aam, kemudian Mario sekarang bertindak sebagai orang tua. Salah satu kegelisahan orang tua ketika anak itu tumbuh tidak mengikuti apa yang dibuat orang tua. Kalau sekarang belum masih kecil-kecil. Mantu kemeloponi, lain di pahan anakmu, lain toni kok. Apalagi anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu rata-rata ilono namanya anak, tanya ilono teman. Maka kalau misalnya supaya anakmu itu mau menurut kamu, lakukan mandi 9 setiap hari Jumat. Nah, mandi 9 ini susah nih. Mandi 9, mandi sunat Jumat dulu hari Jumat. Dengar baik-baik. Kami Jumat ke jolo sunat Jumat. Orata ni rekero. Ala noe sisero satu gayung. Baca ya Allah Bismillah dulu. Baca ya Allah 3 kali. Kemudian tiupnya bukan pakai mulut tapi pakai hidung. Guyur kepala 3 kali. 3 kali baca. 3 gayung kepala. Nah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pakai mulut, pakai hidung. Nah, kemudian tiupkan 3 kali ulang. Kemudian sesudah itu ambil lagi gayung, baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, tiupkan lagi 3 kali juga ulangi, baru siram sebelah kanan. Kemudian nanti ambil lagi air 1 gayung, baca lagi 3 kali ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim 3 kali. Rahmani Rahim kan? Nah, itu 3 kali. Ada kan? Itu namanya 9. 3 kali 3 kan? 3, 9. Ditutup dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dia guru tak ini kita tuangi mandi Jumat 9 itu pertama anaknya tidak berani menantang orang tua. Yang kedua mudah-mudahan rumah tangga kalian tetap dikekalkan tidak terjadi perceraian di tengah jalan. Nah, ini hebatnya mandi 9. Jadi ini makanya kalau sekarang jadi orang tua jangan HP melulu mainnya. Ilmu yang kita pakai ilmu, jadi boleh pakai HP dari YouTube yang mengandung unsur ilmu. Kemudian ada lagi. Nah, kemudian kamu nanti buka surah Al-Hasr ayat 21. 21, 22, 23, 24. Itu kalau kamu mengamalkan itu insya Allah anakmu menurut dan insya Allah menjadi anak soleh. Salah satu langkah pertama, anak ini ketika baru pertama dilahirkan dibawa ke masjid minta didoakan oleh para ustaz. Karena begitu perintah kami. Karena masa anak perulai pakiro, mereka insya Allah ini malah kerak itu aja kalau sini. Itu sendiri kerak ini kesuruh atau sini. Nah ini mudah-mudahan 2 cucu terakhir lahir ini karena nampak terus untuk di sana ilmunya ya kita sampaikan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan kelak menjadi anak-anak yang penurut. Sebab dia gaga susah renakana tuh lino nambu itindo ketika melupai mati renang asma paling-paling. Itulah barangkali sekelumit yang dapat saya sampaikan. Yang kedua ini saya sampaikan terima kasih Mega pada kaki anak boleh matapungan penuhi undangannya anak Diki Amrian atau Aam. Iya, saya kasih lelaga kiri ini nama maricit kayak lang supaya kadangnya enak nanti anak soleh.
Kemudian yang ketiga, kami minta maaf pada jangan tambah mega kaki boleh mungkin tanya tidak tanya merota karena situasi dan kondisi rumah yang begini maka mani batanya lepas tetapi inilah manusia banyak kelemahan dan kekurangan. Kemudian yang terakhir yang saya hormati orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Nur, Al-Mukarram Ustaz Bapak Samsudin, Adinda Adi Baju, kemudian ada tuan rumah Saing, ada Adinda saya Haji Alimi dan keluarga dan lain sebagainya. Dia mau kasih di sini tapi insya Allah itu nanti hormati. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk saya dan anak cucu saya. Karena bicara lagi aku tuh ya. Yang ini cucu saya. Nah sekarang dia pula melahirkan jadi putu senang. Nah inilah yang ini putra yang ketiga nih yang dilahirkan. Mudah-mudahan segala kekurangan dan kealfaannya sebagai manusia biasa saya mohon dibukakan pintu yang sebenarnya. Mari kita buka acara ini dengan membaca kitab surat Al-Fatihah memuari sini nanya mari cena anak ta Jambo Isa anak ta Saing dan anak ta Diki Amrian tadi malam punya mari cena Allah Taala. Allah hadiniya walikulinya salih wa hadratin nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.